Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi dengan saya Bang Salman. Sirah Nabawiyah. Mari kita membaca syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ayo kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Langsung aja kita ke kisah ke-44. Saya bacakan ini dari Sirah Nabawiyah yang dari Ibnu Hisham, kitabnya yang jilid nomor 1. Halaman berapa? Kalau tanya nanti saya carikan. Kalau nggak ada yang tanya ya sudah. Seorang penasehat Persia menyampaikan ke Kisra bahwa di penjara Persia banyak sekali narapidana yang ditahan karena kasus pembunuhan. Apabila Kisra mengirim mereka bersama Saif bin Zuyazin, jika mereka kalah dan mati, bukankah itu yang seharusnya terjadi? Nah, itu pertanyaan seperti itu. Narapidana pembunuhan memang harus dihukum mati, dan Kisra tidak perlu repot-repot melakukan eksekusi terhadap mereka. Betul juga. Namun jika mereka menang, maka kekuasaan Kisra akan bertambah dan gunung-gunung emas di Yaman akan menjadi miliknya. Betul. Akhirnya Kisra memutuskan untuk mengirim semua narapidana bersama Saif. Ini Saif ini sudah saya ceritakan ya di kisah ke-43, bisa dilihat. Akhirnya Kisra memutuskan untuk mengirim semua narapidana bersama Saif. Jumlahnya adalah 800 orang yang menjelma menjadi personil perang siap mati. Jelas narapidana mati, daripada mati percuma, jadi personil perang malah siap mati. Ditunjuklah seseorang bernama Wahris untuk memimpin pasukan ini. Wahris adalah yang paling tua di antara mereka, paling tinggi derajatnya dan paling mulia nasabnya sebelum menjadi narapidana. Mereka berangkat ke Yaman melalui jalur laut, melewati Laut Arab dan Teluk Aden. Total kapal yang digunakan adalah 8 dengan 2 kapal tenggelam, tersisa 6 kapal sampai di pesisir Aden, Yaman. Saif kemudian menggabungkan loyalisnya di Yaman ke pasukan pimpinan Wahris ini sehingga jumlah mereka semakin bertambah. Dia berkata kepada Wahris, "Kedua kakiku bersama kedua kakimu hingga kita mati bersama atau menang bersama." Demikian kata Saif pada Wahris. Pokoknya totalitas mati atau hidup menang bersama. Mereka sampai di Yaman dalam keadaan raja sudah berganti dari Aryad, karena ketika itu rajanya Aryad ya. Sudah berganti dari Aryad ke Abraha, ke Yaksum bin Abraha, dan terakhir dipimpin Masruk bin Abraha. Mereka sampai ke Yaman dalam keadaan pasca kematian Abraha beserta puluhan ribu pasukannya yang luluh lantak dilempar batu neraka oleh burung ababil sehingga kekuatan militer mereka sedang sangat lemah. Meskipun demikian, Masruk bin Abraha tetap memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan Persia pimpinan Wahris ini. Terbukti anak Wahris terbunuh dalam perang ini dan Wahris pun meledak kemarahannya. Wahris sangat marah dengan kematian anaknya. Ia berteriak di hadapan pasukannya yang berdiri berbaris rapi, "Tunjukkan padaku raja mereka." Prajuritnya menjawab, "Apakah kau melihat seseorang duduk di atas gajah dengan mahkota di kepalanya dan di kedua matanya terdapat mutiara yakut berwarna merah?" Wahris, "Ya, aku melihatnya." Prajurit Persia, "Itulah raja mereka." Wahris, "Biarkan mereka." Mereka diam sepergantian waktu cukup lama, kemudian Wahris bertanya lagi tentang Masruk bin Abraha, raja yang mengincaranya. "Apa tandanya dia?" Prajuritnya menjawab, "Ia ganti naik kuda."
Waris berkata, merespon, biarkan dia. Naik kuda, biarkan dia. Mereka diam lagi dalam waktu yang sangat lama lalu Waris bertanya, sekarang apa tandanya raja itu? Prajuritnya menjawab, ia ganti mengendarai Bigol, anak keledai. Waris merespon, Bigol itu hina, dan hina pula kerajaannya. Aku akan melemparnya. Jika kalian melihat pasukannya tidak bergerak, maka kalian jangan bergerak hingga aku memberi komando pada kalian. Karena aku salah sasaran. Tandanya aku salah sasaran. Jika kalian lihat pasukannya mengelilinginya setelah aku melemparnya, jika kalian lihat pasukannya mengelilinginya, maka aku tidak salah sasaran. Seranglah mereka. Demikian instruksi Waris. Kemudian Waris memasang anak panahnya. Saking kuatnya tali panahnya, tidak ada yang kuat memasangnya selain dirinya sendiri. Dia perintahkan 2 pengawalnya membantu memasang. Lalu ia lempar. Anak panah itu memecahkan mutiara yakut yang ada di kedua mata Masruk bin Abraha. Kuat banget. Anak panah ini menembus kepala Masruk, dan keluar dari tengkuknya. Masruk terjatuh dari tunggangannya, kemudian orang-orang berkerumun mengelilinginya. Saat inilah orang-orang Persia menyerang mereka. Banyak sekali dari orang-orang Habasyah yang tewas terbunuh. Strategi yang bagus dari Waris. Kemudian Waris berjalan memasuki Sanaa. Tiba di gerbang, ia berkata bahwa bendera Persia tidak boleh masuk dalam keadaan terjungkir. Tidak boleh masuk dalam keadaan kebalik benderanya. Ia perintahkan agar gerbang Sanaa dihancurkan. Mereka pun menghancurkannya, lalu masuk ke dalam kota dengan bendera tegak. Peristiwa ini terjadi pada tahun 571 Masehi. Terbuktilah apa yang diramalkan oleh Satih dan Syekh tentang Yaman sudah saya ceritakan di kisah sebelumnya. Yaman akhirnya dikuasai oleh Persia setelah sebelumnya dikuasai oleh Ethiopia, Habasyah, Afrika. Demikian, nanti kita sambung lagi kisah ke-45, masuk ke ayah ibu dari Nabi Muhammad SAW. Oke, saya Bang Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.